2027. Kita akan mengikuti prosesi masuk para calon penatua, diaken dan pengajar pelayan par. Bawa hidupku tumpah kudusmu, Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Allah kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai-Mu. Dan menyertai-Mu juga.
Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30 demikian bunyinya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kamu. Pujilah Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Dari timur sampai ke barat, nama Tuhan harus dipuji. Siapa seperti Tuhan Allah kita? Ia bertahta di tempat yang tinggi. Tapi ia membuka diri untuk memandang langit dan bumi. Orang miskin diangkatnya dari debu, dan orang melarat dari api. Mereka yang hidupnya bersama orang bersama Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nama-nama mereka telah diumumkan kepada Tuhan untuk diperkenalkan. Sebab mungkin ada orang yang mengajukan keberatan agar tidak menyibukkan mereka ke dalam jabatan gereja. Namun ternyata tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan terhadap mereka. Maka demi nama Tuhan, kami melangsungkan penapisan terhadap mereka ke dalam jabatan penatua, diaken, dan pengajar. Karena itu bagi saudara-saudari yang hendak ditabiskan, dengarkanlah penjelasan singkat tentang panggilan dan tugasmu. Allah telah berkehendak untuk memanggil dan menghimpun dari bangsa manusia yang binasa satu persekutuan yang kudus, yaitu gerejanya, untuk memberitakan karya keselamatan Allah. Sebagaimana firman-Nya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan untuk pembangunan gerejanya, Ia juga memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dari kesaksian Alkitab kita membaca bahwa di samping gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ada penatua-penatua dan diaken-diaken sebagai pelayan-pelayan di dalam gereja. Mereka mempunyai jabatan yang sama, kecuali tugas yang berbeda. Bersama-sama dengan pendeta, penatua, dan diaken dan pengajar menjalankan pemerintahan dalam gereja menurut sistem presbiterial sinodal untuk menghindari kelaliman dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu pendeta, penatua, diaken, dan pengajar merupakan suatu perhimpunan yang disebut majelis jemaat. Bagai Bapa melihat
takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar.